Oke, jadi untuk pengerjaan sudah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Eh, untuk requestnya itu ada beberapa list request ya. Request pertama itu kita diminta untuk ngehapus fitur registrasi untuk akun mahasiswa. Jadi fitur registrasi mahasiswa itu kita hapus. Kita bisa lihat di halaman login itu untuk uh, link yang mengarahkan user ke halaman registrasi mahasiswa itu udah kita hapus. Selain itu dari sisi UI login admin kita juga udah hapus file registrasi yang udah di yang nantinya itu bakalan digunain buat melakukan registrasi oleh si user. Oke, gini ya, jadi kita bisa lihat di halaman admin itu udah kosong, jadi tidak ada lagi link yang bisa digunain untuk oleh si pengunjung untuk bisa melakukan registrasi. Begitupun kalau kita coba akses halaman registrasi secara langsung ya. Jadi di halaman registrasi sebelumnya itu kan ada halaman registrasi, itu dia nantinya bakalan seperti ini. Kita udah tambahin handler juga di sini. Jadi kalau ada user itu coba mengakses halaman yang ini ya, halaman yang enggak ada kita define, itu nanti akan seperti ini. Jadi udah ada handlernya. Oke, itu untuk request kita menghapus fitur registrasi mahasiswa. Next ini kita bakal coba melakukan login ya. Kita bakal login ke halaman kita akan login ke prodi. Nah, di sini kita udah login sebagai prodi. Kita bisa di sini itu dashboard prodi. Di bagian data master, nantinya kan si kaprodi ini akan membuat data mahasiswa ya. Jadi dia akan ngebikin data akun mahasiswa di sini. Di sini udah saya bikin field tambahan ya, field baru. Jadi dalam ngebikin data akun mahasiswa itu nantinya dia itu si prodi itu akan mengisi NIM, nama prodinya, lalu ada nomor telepon, alamat, dan juga di sini itu ada password account ya. Jadi untuk passwordnya itu nanti bisa dibikin di sini. Di sini juga ada ada labelnya itu kalau password ini dikosongkan, maka password akun mahasiswa itu akan sama dengan NIM mahasiswanya. Tapi kalau pengen langsung bikin specify passwordnya itu bisa langsung. Jadi passwordnya nanti itu nggak bakal sama dengan NIM-nya ya, seperti itu. Oke, jadi untuk Kaprodi dia nambahin data mahasiswa di sini. Jadi dia bikin data mahasiswa. Jadi untuk data akun mahasiswa itu nantinya si mahasiswa itu tidak bisa ngebikin data akun sendiri. Jadi dia nggak bisa daftar sendiri. Lalu di bagian edit itu di sini si Kaprodi bisa mengubah password. Jadi udah saya bikin si Kaprodi bisa mengubah password. Di sini kalau passwordnya itu dikosongkan maka password akun siswa itu tidak akan berubah. Seperti itu. Jadi kita udah bikin ya untuk registrasi akun, dia itu udah kita bikin si data akun mahasiswa itu hanya bisa dibikin sama si data Kaprodi seperti itu. Begitu juga dengan akun Kaprodi itu hanya bisa dibikin sama si akademik. Oke, itu untuk akun ya. Jadi untuk role ngebikin akun atau flow pembuatan akun itu seperti itu. Nah, sekarang itu ada pada data surat. Jadi masih ada lagi. Jadi kita juga diminta untuk dalam ngebikin data kaprodi itu jadi tidak boleh ada duplikat ya. Jadi maksudnya itu kalau prodinya itu udah ada data akun kaprodinya, itu kita tidak bisa lagi bikin ya, nggak bisa lagi bikin akun kaprodi untuk prodi itu. Jadi kita akan coba login ke akademik.
Nah, di sini kita udah ada di akademik. Lalu kalau kita masuk ke bagian admin, itu kita akan ngebikin data kaprodi ya. Jadi di sini kita akan bikin data admin, kita bikin aja prodi 3 lagi gitu. Jadi terus kita akan pilih role-nya itu sebagai prodi, kita pilih prodi TRPL di sini. Jadi untuk passwordnya itu kita bikin root aja. Lalu kita klik tambah. Nah, di sini itu state-nya itu data kaprodi sudah ada. Jadi kita nggak bisa ngebikin lagi. Karena apa? Karena memang data kaprodi untuk prodi TRPL atau teknik rekayasa perangkat lunak itu udah ada prodinya. Nah, kalau kita coba hapus nantinya ini, sorry, kita coba bikin aja ya data baru. Jadi kita coba bikin data baru. Kita coba pilih prodi. Oke, password. Nah, ini seharusnya bisa ya. Kenapa? Karena memang data kaprodi untuk prodi rekayasa geomatika dan survei itu belum ada data kaprodinya. Jadi seharusnya ini data admin kaprodi ini berhasil dibikin. Jadi kalau kita klik tambah, nah di sini data berhasil ditambahkan. Kita klik OK, prodi geomatika udah berhasil kita tambahin seperti itu. Jadi kita udah bikin no duplikat ya. Jadi untuk akun kaprodi itu kalau udah ada prodinya, udah ada data akun kaprodi untuk prodi tertentu, itu udah nggak bisa lagi kita bikin kita tambahin data kaprodi untuk prodi itu ya, seperti itu. Oke, nah next ini ada pada pengajuan surat. Jadi ada 3 ya, 3 pengajuan surat. Kita ubah flow-nya. Jadi pengajuan suratnya itu ada pada dispensasi, kemudian pengunduran diri, dan juga ada apa satu lagi itu dispensasi, pengunduran diri, dan juga satu lagi. Sebentar ya, saya coba cek dulu. Oke, jadi untuk suratnya itu ada 3. Yang pertama itu dispensasi, pengunduran diri, dan juga permohonan izin. Jadi kita akan coba bikin dulu ya. Jadi saya akan coba masuk ke salah satu form. Di sini saya masuk ke surat, lalu ke permohonan izin terlebih dahulu. Nah, di sini itu kita udah ubah flow. Jadi flow-nya itu si mahasiswa ini hanya bisa ngebikin atau menambahkan permohonan surat baru kalau status permohonan yang udah dia bikin sebelumnya itu statusnya itu bukan lagi pending ya. Jadi maksudnya itu statusnya itu udah harus diterima atau dia itu udah ditolak. Jadi kita bisa di sini kan ada 2 ya, 2 surat permohonan izin yang dibikin sama si akun ini atau si mahasiswa ini, dan masing-masing itu statusnya udah diterima. Jadi ini seharusnya si mahasiswa ini udah bisa ngebikin permohonan surat baru. Jadi gini. Nah, kita bisa di sini. Itu dia bisa mengisi datanya. Jadi kalau saya coba isi nah, di sini data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, di sini ini state-nya udah beda ya. Kenapa? Karena memang surat terbarunya itu dia statusnya itu masih menunggu verifikasi prodi. Jadi ada 2 step ya kalau saya nggak salah. Pertama itu dia meminta verifikasi prodi. Jadi ketika prodi mengecek surat, nah itu nanti akan diteruskan ke akademik. Jadi kalau kita coba cek, lalu di akademik itu dia akan menerima surat. Nah, di sini itu kalau kita coba kita coba tambah data itu nanti bakalan seperti ini. Jadi belum bisa mengajukan surat karena masih ada transaksi surat permohonan izin yang belum selesai, seperti itu. Jadi enggak bisa ya. Oh ya, ini masih ada permasalahan. Seharusnya button kembali ini enggak ke surat dispensasi ya. Seharusnya dia kembali ke surat permohonan izin. Sorry, ini saya bakal coba langsung perbaiki ya. Oke, jadi gini ya. Jadi di sini dia udah kembali lagi ke page yang sebenarnya atau yang seharusnya seperti itu. Jadi karena ada pengajuan terbaru dan statusnya itu belum selesai,
karena masih menunggu verifikasi baik itu prodi atau admin. Nantinya dia akan secara otomatis dibatalin dulu ya. Jadi si mahasiswa ini tidak bisa ngebikin surat baru atau mengajukan surat baru kalau transaksi sebelumnya itu masih belum selesai. Seperti itu. Ini untuk surat permohonan izin. Lalu kita bakal ke dispensasi. Seperti sebelumnya, di sini kita bisa lihat itu status terbarunya itu masih udah diterima ya. Jadi masih belum, jadi udah nggak ada lagi permohonan atau transaksi pending. Nah, ini dia bisa menambahkan dispensasi. Tambah. Nah. Oh, ini masih ada permasalahan. Duplicate entry for primary key. Oke, ini saya bakal coba fix dulu ya. Ini seharusnya itu permasalahan ini ada pada database-nya ya, ada pada settings table. Seharusnya itu pada bagian table ini, pada bagian table apa nih? Surat ya, surat permohonan dispensasi itu untuk primary key-nya itu atau ID-nya itu dibikin auto increment ya. Jadi dia tidak boleh auto increment. Kalau di MySQL, PHP MySQL seperti itu. Ya, ini menggunakan apa ya? Kalau saya pikir ini kayaknya gunain Heady ya. Karena seharusnya itu di sini dibikin auto increment. Jadi saya akan langsung coba aja di bagian dispensasi ya. Oke, nah di bagian dispensasi kita bisa lihat di sini itu ID-nya itu kosong. Seharusnya ID-nya itu tidak boleh kosong, tapi dimulai dari 1. Kenapa? Karena kita seharusnya aktifin auto increment ya. Ini auto increment. Kita aktifin, kita save sini. Nah, untuk ini nantinya dia akan berubah ke 1. Ini kalau kita refresh, nah di sini data surat berhasil ditambahkan. Kita bisa lihat ini untuk surat dispensasi di mahasiswa ini itu udah ada ya, udah ditambahkan, dan status terbarunya itu masih pending. Jadi kalau kita coba tambah surat dispensasi lagi, itu nantinya dia bakalan seperti ini. Jadi kita belum bisa mengajukan surat karena ada transaksi dispensasi yang belum selesai. Oke, itu untuk dispensasi. Terakhir itu di bagian surat pengunduran diri. Jadi kita tambah aja. Oke, suratnya udah berhasil ditambahkan dan kita bisa lihat untuk status terbarunya itu kan masih menunggu verifikasi. Kita lihat di sini, nah status statnya nggak bisa ya. Jadi dia nggak bisa ngebikin atau mengajukan surat karena memang masih ada transaksi yang belum selesai. Nah, sekarang saya bakal login ke Prodi ya untuk saya akan login ke Prodi untuk mengubah statusnya. Jadi di sini refresh, saya bakal login dulu ya ke Prodi. Di bagian surat pengunduran diri ini kita ajuin ke akademik. Oke, setelah itu izin ini akademiknya. Terakhir dispensasi. Oke, untuk statusnya itu dia udah menunggu verifikasi akademik ya, baik itu pengunduran diri, izin, dan juga surat dispensasinya. Nah, sekarang saya akan login ke akademik. Oke, di sini di akademik di bagian surat itu nantinya ada di pengunduran diri. Kita bisa lihat ini ya. Kita terima. Oke, pengunduran diri, dispensasi. Oke. Izin ya, izin. Oke, nah semuanya statusnya udah diterima semua ya. Statusnya udah diterima semua. Jadi kalau kita ke izin, statusnya udah diterima. Kalau kita coba tambah lagi, nah ini baru bisa ngebikin permohonan surat lagi. Ini, oke. Terakhir pengunduran diri.
Ya mungkin segitu aja ya untuk eh, video demonya. Saya bakal coba rangkum. Pertama itu dimulai dari kita menghapus fitur registrasi mahasiswa, dari ya fitur registrasi mahasiswa itu kita hapus. Jadi saat ini yang bisa ngebikin data akun mahasiswa itu prodi ya. Kemudian kita juga udah ngebikin fitur dimana kalau si akademik itu pengen ngebikin data kaprodi baru, datanya itu data kaprodinya itu enggak boleh dua ya, atau enggak boleh lebih dari satu untuk prodi tertentu. Jadi maksudnya itu kalau prodi A itu udah ada kaprodinya, kita enggak bisa bikin lagi data akun admin kaprodi untuk prodi itu, seperti itu. Jadi udah kita bikin filternya, atau kita bikin apa ya namanya itu, kita udah pastiin nggak bakal ada satu prodi itu punya dua kaprodi gitulah ya. Nah kemudian pada bagian apa ya, pada bagian flow surat ya, jadi sesuai request flow suratnya itu kita bikin mahasiswa itu hanya bisa ngebikin data permohonan surat kalau permohonan surat sebelumnya itu udah selesai. Jadi kalau statusnya itu masih menunggu uh, verifikasi dari kaprodi atau verifikasi dari akademik, itu nantinya dia belum bisa ngebikin atau mengajukan permohonan surat baru. Jadi baru setelah status dari permohonan terbarunya itu udah selesai, entah itu diterima atau ditolak, baru dia bisa ngajuin surat baru seperti itu. Ya seperti itu ya. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video demonya. Mudah-mudahan sesuai dengan request dan juga bisa dimengerti. Terima kasih.